Mungkin masih banyak yang mikir gedein otot itu cuma soal ngangkat barbel dan makan dada ayam 1 kilo sehari. Tapi kenyataannya, otot itu nggak tumbuh di gym. Otot tumbuh di waktu kita tidur. Dan yang udah kebelet pengen nanya, "Bang, kalau mau cepet gede harus suntik apa?" Sabar dulu, jangan keburu nyuntik sebelum tidur bener aja nggak bisa. Dan rata-rata yang gue lihat di lapangan ya, 70% orang yang pakai stereo itu nggak ada yang hasilnya bener-bener kelihatan wah. Karena kebanyakan cuma FOMO doang. Lihat orang yang badannya bagus, lihat influencer IFBB Pro, pengen kayak mereka, tanpa tahu cara stimulasi otot yang bener, otot mana yang harus dipush, otot mana yang nggak perlu dipush, nutrisi nggak dimaksimalin untuk pertumbuhan, dan salah pilih compound untuk cycle pertama. Belum apa-apa udah pakai compound keras, badan jadi bagus enggak, malah nggak bisa ngaceng. Dan tentunya badan nggak dikasih cukup istirahat untuk pertumbuhan. Di video sebelumnya kita udah bahas cara stimulasi otot untuk pertumbuhan. Nutrisi buat gedein otot juga udah. Sekarang part 3 saatnya tubuh bikin otot. Di video ini kita akan bahas nomor 1 cara mempercepat recovery mulai dari tidur, hidrasi, aktivitas percepatan pemulihan dan pertumbuhan, stress management, berjemur, dan infrared terapi. Nomor 2 kita bahas PED, dikit aja ya, dasarnya doang, tentang AAS dan peptide. Karena nanti kita akan bahas tentang steroid, maka kita kasih disclaimer dulu bahwa video ini kami tidak mempromosikan, menganjurkan, menyarankan penggunaan AAS dan peptide. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis profesional sebelum menggunakan obat-obatan tertentu. Video ini hanya sebagai bahan edukasi dan sharing, jadi say no to drugs ya. Dan kita mulai videonya. Tidur itu bukan kegiatan buang waktu. Tidur itu jam kerja utama buat otot kita. Waktu kita tidur nyenyak, hormon pertumbuhan keluar, testosteron naik, sel otot diperbaiki, dan kalau tidur kita kayak ayam kampung merem melek tiap 10 menit, ya recovery-nya juga kayak sinyal HP di hutan, putus nyambung. Jadi usahakan tidur 7-9 jam dalam satu hari. Matikan lampu supaya tubuh ngerilis banyak melatonin. Melatonin ini hormon penyembuh paling ampuh dalam tubuh. Dan jauhkan HP 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari HP bikin tubuh nyangka masih siang. Jadi nanti kita jadi susah tidur. Lalu jangan begadang nontonin reels mantan mulu. Begadang bakal ngeleris kortisol yang mana jadi bikin otot kita ciut dan perut makin buncit. Lalu kalau susah tidur, coba tarik nafas panjang perlahan lalu buang perlahan juga. Lakukan terus sampai kita bisa tidur. Kalau kita ngorok pas tidur, bisa kasih lakban di mulut kita supaya maksa tubuh kita buat nafas dari hidung. Tubuh akan dapat oksigen lebih banyak dan recovery pun akan lebih baik. Yang kedua, hidrasi harus cukup. Kenapa air itu penting untuk pemulihan otot? Yang pertama, darah kita itu mayoritas isinya air. Kalau kita dehidrasi, darah jadi kental, alirannya melambat. Ini bikin oksigen dan nutrisi kayak protein, elektrolit, dan lain-lain telat sampai ke otot. Otot bisa kekurangan nutrisi gara-gara kurang air doang. Recovery pun jadi lemot dan inflamasi makin lama sembuhnya. Yang kedua, air juga bisa bantu untuk buang limbah metabolik. Setelah latihan, otot penuh sampah, asam laktat, radikal bebas, dan sisa metabolisme lainnya. Kalau air kurang, ginjal kerja keras, dan limbah ini numpuk, bikin otot makin nyeri. Kurang air juga menyebabkan jantung kerja keras dan tekanan darah tinggi, karena darah kita mengental kekurangan air. Yang ketiga, hidrasi itu bantu produksi enzim dan hormon. Banyak proses biokimia tubuh butuh air, seperti enzim transport, pemecahan nutrisi, sintesa protein. Jadi kurang air, tubuh kayak pabrik kehabisan listrik. Tips hidrasi selama pemulihan otot kita. Nomor 1, minum 30-40 ml per kilogram berat badan per hari. Contohnya kalau berat kita 80 kg, berarti kita minum sekitar 2,4-3,2 liter. Yang kedua, bisa tambah garam laut seperti pink salt atau garam jenis lainnya, dikit aja biar elektrolit kita stabil. Lalu yang ketiga, minum lebih banyak pasca latihan, apalagi keringetan. Dan yang keempat, cek urin kita ya. Kalau warna kuning jerami bening, aman. Kalau bening banget nggak bagus, artinya tubuh kebanyakan minum.
Kenapa nggak bagus? Karena kebanyakan minum bisa bikin tubuh membuang banyak elektrolit yang malah makin tubuh jadi dehidrasi. Yang kelima, cara biar tahu hidrasi cukup apa enggak, pastiin dalam 3 jam kita kencing 1 kali atau paling cepat 15 menit sekali. Kalau dalam 15 menit kita bolak-balik toilet lebih dari 2 kali, artinya kita kebanyakan minum. Cara mempercepat recovery nomor 3 adalah melakukan gerakan atau aktivitas ringan. Jadi jangan rebahan total di hari kita nggak latihan. Kenapa gerakan ringan bantu recovery? Setelah latihan berat, otot kita itu penuh limbah metabolik, asam laktat, radikal bebas, dan sisa peradangan. Kalau kita diam total, aliran darah ke otot jadi lambat. Limbah nggak cepat dibuang, nutrisi nggak cepat dikirim. Gerakan ringan itu kayak pompa natural di sistem sirkulasi tubuh kita, bawa oksigen, glukosa, dan amino ke dalam otot kita. Contoh gerakan ringan yang bisa kita lakukan adalah seperti jalan santai, seperti 20-30 menit, light cardio seperti sepedahan, treadmill santai, atau lompat-lompat di tempat juga bisa, stretching dinamis kayak yoga, pilates, atau stretching ala tai chi juga bisa. Dan ini kita kasih bonus ya, jadi ada bonus aktivitas yang pengen ngejar size otot kecil. Namanya feeder workout. Ini diciptakan oleh almarhum Rich Piana. Apa itu feeder workout? Latihan ultra ringan dengan repetisi tinggi. Dilakukan pada saat kita mau tidur setiap hari. Tujuannya feed the muscle dengan darah dan nutrisi untuk mempercepat pertumbuhan. Bang, apa nanti nggak overtrain? Enggak, dengan batasan tertentu yang akan kita jelasin. Cara eksekusinya bisa pakai beban super ringan, jadi baru kerasa panas di sekitar repetisi 50-100 ya. Kalau pakai beban misalkan 1 kilo 20 repetisi udah kerasa panas, jangan pakai beban sama sekali. Jadi gerak-gerakin aja tangannya tanpa beban. Fokus di mind muscle connection and pump ya, bukan di bebannya. Gerakannya repetitif buat ngirim darah ke otot yang pengen dipacu pertumbuhannya. Biasanya fokus ke otot kecil kayak bicep, tricep, calf, delt juga bisa. Biasanya gua pribadi sih lakuin di delt ya. Berhenti latihan pada saat repetisi pertama otot terasa pegal. Misalkan repetisi ke-60, ke-61-nya mulai pegal, maka berhenti di situ. Biar nggak overtrain. Karena ini latihan cuma untuk ngepam darah ke target otot yang diinginkan, bukan buat ngerusak serat otot. Bang, kalau 20 repetisi udah pegel gimana? Bisa dibuat set ya, jadi lakukan 3 set, pokoknya total repetisi sekitar 50-100. Dan berhenti di pegel pertama kali kerasa ya di otot kita. Catatan ya, untuk feeder workout ini bukan untuk beginner, tapi buat yang udah ngerti teknik dan intensitas. Dan yang utama tentu mind muscle connection-nya udah dapet. Jangan ganti latihan utama dengan feeder workout ini. Ini cuma pelengkap, bukan pengganti gerakan utama ya, atau latihan utama. Dan yang ketiga, nggak perlu di semua otot, cukup otot yang pengen kita push pertumbuhannya. Jadi feeder workout itu harus dilakukan dengan teknik angkat yang benar untuk orang yang udah bisa ngerasain otot yang dia latih. Karena kalau tekniknya ngaco, feeder workout ini malah jadi feeder buat injury. Teknik percepatan recovery yang keempat yaitu stress management, karena kortisol bisa jadi musuh buat otot. Apa itu kortisol? Kortisol adalah hormon stres, salah satu hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Secara normal kortisol bantu kita bangun pagi, ngatur gula darah, dan ngelawan peradangan. Tapi kalau kortisol kronis tinggi itu masalah, apalagi buat yang pengen gedein otot. Efek terlalu banyak kortisol terhadap pemulihan otot. Yang pertama, bisa menghambat sintesa protein otot. Artinya otot yang rusak habis latihan nggak bisa diperbaiki optimal. Jadi progres bisa mandek. Yang kedua, memicu pemecahan otot atau katabolik. Tubuh malah ngambil asam amino dari otot untuk bahan bakar. Jadi ototnya dikanibal. Nomor 3, menurunkan testosteron dan hormon pertumbuhan. Kombinasi maut low recovery, low anabolic sama dengan badan kita jadi letoy. Yang keempat, juga bisa ganggu tidur dan regenerasi sel tubuh kita. Kortisol tuh bikin susah tidur. Tidur jelek sama dengan recovery juga jelek. Cara menurunkan kortisol untuk bantu kita recovery lebih baik. Yang pertama, tidur harus cukup dan konsisten. Latihan yang teratur, tidak overtrain. Masalah overtrain, undertrain, dan CNS fatigue kita bahas di video yang lainnya ya.
Dan yang ketiga, meditasi journaling atau yang muslim bisa banyakin zikir ya. Yang keempat, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Lalu yang kelima, paparan sinar matahari pagi ini bisa bikin hormon kita jadi balance ya. Dan yang keenam, stop overthinking, gak semua DM harus dibalas dalam 3 detik. Cara untuk mempercepat recovery selanjutnya bisa dengan paparan cahaya sinar matahari. Ini gratis tapi ampuh buat recovery. Apa hubungannya matahari sama recovery otot? Yang nomor satu tentu saja produksi alami vitamin D. Sinar UVB dari matahari itu bisa membantu tubuh kita untuk mengubah kolesterol menjadi vitamin D. Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium. Ini bagus untuk kontraksi otot ya, kalsium itu. Dan yang kedua, regulasi testosteron dan hormon pertumbuhan juga. Dan yang ketiga, menurunkan peradangan atau antiinflamasi natural. Paparan sinar matahari juga bisa bantu kita untuk mengatur irama sirkadian ya. Paparan cahaya matahari pagi bantu otak tahu ini tuh siang bro. Jadi hasilnya produksi melatonin di malam hari lebih optimal. Melatonin ini the best hormon untuk recovery. Tidur malam jadi lebih nyenyak dan pemulihan otot makin maksimal. Yang ketiga, dia juga bisa meningkatkan mood dan energi. Cahaya matahari itu naikin dopamin dan serotonin. Kita jadi lebih semangat latihan, recovery lebih baik, dan juga kortisol akan turun karena melatoninnya meningkat. Tips biar bisa dapetin cahaya matahari yang maksimal. Yang pertama, berjemur minimal 10-20 menit setiap pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Yang kedua, jangan langsung mandi setelah berjemur ya, biar penyerapan vitamin D-nya maksimal. Yang ketiga, kalau bisa buka bajunya, biar kulit dapat paparan sinar yang maksimal juga. Dan yang keempat, jangan pakai sunblock dulu minimal 10 menit pertama supaya UVB-nya nggak banyak keblokir. Dan yang kelima, konsisten setiap hari. Efeknya kerasa di tidur, mood, dan hormon kita. Yang keenam, ada infrared terapi. Manfaat infrared terapi ini ada banyak ya. Yang pertama, meningkatkan aliran darah. Jadi panas dari infrared ini bikin pembuluh darah melebar. Aliran darah jadi lebih lancar, lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke otot kita. Efeknya, nyeri otot kita bisa berkurang dan proses penyembuhan atau sobekan mikrotir habis latihan di otot kita akan semakin cepat sembuh. Yang kedua, relaksasi otot dan sistem syaraf. Panas menenangkan sistem syaraf simpatik dan mengaktifkan sistem parasimpatik. Otot lebih rileks, hormon stres menurun. Nah, ini cocok banget setelah latihan berat atau pas lagi tubuh kita lagi burnout ya. Yang ketiga, meningkatkan produksi melatonin. Setelah pemanasan lewat infrared, ketika infrarednya dimatikan, tubuh otomatis nurunin suhu internal saat keluar. Ini sinyal ke otak untuk memulai produksi melatonin atau hormon tidur. Hasilnya, tidur makin nyenyak, recovery makin maksimal. Keempat, membantu pembuangan limbah metabolik atau detoksifikasi ringan. Lewat keringat, tubuh bisa buang sisa logam berat, asam laktat, dan radikal bebas. Ini bantu meringankan beban hati dan ginjal juga dalam proses pemulihan otot. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang paling panas, PED, AAS, dan jarum suntik. Dunia di balik badan atlet IFBB Pro. Disclaimer dulu sekali lagi ya, bahwa di video ini kami tidak mempromosikan, menganjurkan, menyarankan penggunaan AAS dan peptide. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis profesional sebelum menggunakan obat-obatan tertentu. Video ini hanya sebagai bahan edukasi dan sharing. Say no to drugs, dan kita lanjut videonya. Apa itu PED atau Performance Enhancing Drugs? Yang salah satunya adalah AAS, Anabolic Androgenic Steroid, tiruan hormon steroid. Hormon steroid ada banyak, termasuk kortisol dan estrogen. Obat tenggorokan dan obat gatal buat eksim juga ada yang mengandung steroid. Jadi kita kena kurap juga bisa disebut nggak natural lagi kalau pakai salep yang ada steroidnya. Karena steroid itu adalah hormon yang diproduksi dari kolesterol. Untuk yang dipakai bodybuilder untuk mempercepat pertumbuhan otot, lebih tepatnya disebut AAS, anabolik yang artinya pertumbuhan, androgenik yang artinya sifat kelaki-lakian, dan steroid yang artinya kolesterol. Tujuannya nambah massa otot, recovery lebih cepat, lebih kuat, lebih gede, lebih kering. Tapi perlu diingat, AAS itu kayak cheat code, kelihatan keren di awal tapi bisa bikin game over kalau cara pakainya salah.
Ada 3 golongan utama AAS yang biasa digunakan sama bodybuilder. Yang pertama testosterone base. Ini pondasi kayak nasi di piring harian makan kita. Nggak heboh tapi dibutuhin banget buat tubuh. Jadi cycle apapun testosteron ini harus tetap ada ya. Jenis testosteron yang biasa dipakai ya ada testosteron dengan berbagai macam esternya. Lalu ada juga sustanon, ada juga Dynabol yang dimakan atau dikonsumsi lewat oral, dan juga banyak juga yang lainnya ya. Yang kedua ada base dari DHT, kayak Winstrol, Proviron, Masteron, Primo, Anavar, dan ini bisa bikin badan kita kayak kering, keras, dan kelihatan seret. Tapi hati-hati, bisa rontokin rambut kayak mantan yang ninggalin kita pas kita lagi sayang-sayangnya. Dan yang ketiga ada 90nor kayak nandrolon, trenbolon, testolon, dan lain sebagainya. Ini golongan dark magic ya. Gedeinnya cepet, recovery-nya gokil, tapi efek sampingnya juga minta ampun. Gua saranin senakal-nakalnya temen jangan pernah sentuh golongan 90nor. Kecuali yakin temen bisa ngalahin si BAM dan bisa hidup dari dunia bodybuilding. Milih AAS itu kayak milih mantan, ada yang manis di awal tapi dramanya panjang akhirnya. Sekarang kita ngomongin dosis awal untuk pemula ya. Jadi jangan karena kita mengidolakan Ronnie Coleman, jadi kita tiba-tiba pakai cycling yang dipakai Ronnie Coleman. Kalau untuk pemula, testosteronnya bisa kita pakai di sekitar 250 mg per minggu. Ini udah banyak banget ya kalau untuk pemula. Bisa ditambah kompon lain, idealnya sekitar 120 mg per minggu. Yang paling masuk akal kalau untuk bulking pemula bisa pakai satu jenis testosteron ditambah satu jenis DHT. Misalkan kita pakai testosteron suspension ditambah dengan Anavar. Kenapa harus dicampur kayak gini? Jadi gini, untuk bulk sebenarnya testosteron aja udah cukup. Gak pakai apa-apa lagi, testosteron aja udah cukup. Cuma masalahnya kalau kita kebanyakan testosteron, tubuh kita itu akan bikin banyak banget estrogen. Dan kalau kebanyakan estrogen, kemungkinan kita kena gyno itu besar. Karena estrogen juga kita butuhin. Jadi estrogen itu kita tetap butuh untuk bikin pembuluh darah, bikin syaraf, terus retaining IGF-1, lalu bantu joint atau sendi-sendi kita biar nggak karatan ya. Karena estrogen itu bantu untuk bikin kolagen. Tanpa estrogen kita akan bikin sendi. Tapi kalau kelebihan atau kebanyakan kita kena gyno. Untuk jenis DHT ini tidak bisa diaromatis. Jadi kayak Anavar, Primo, Proviron itu nggak bisa diaromatisasi. Tapi dia lebih lengket ke enzim aromatisasi dibandingkan dengan testosteron. Hasilnya enzim aromatis sibuk sama DHT. Testosteron jadi lebih sedikit yang berubah jadi estrogen, jadi resiko gynonya turun. Ya secara teori sih seperti itu ya, tapi kalau prakteknya tergantung sama kondisi badan kita. Karena setiap orang itu unik, nggak bisa disamain satu dengan yang lainnya. Dan yang mau coaching one on one bisa hubungi kita ya di TikTok atau di Instagram kita. Terus kenapa kita nggak pakai DHT aja tanpa testosteron bang? Ya nggak bisa, jadi ya kita tetap butuh estrogen. Kalau nggak ada estrogennya ya nggak bisa bikin otot karena pembuluh darah, syaraf, kolagen nggak bisa diproduksi. Jadi otot kita tetap butuh estrogen untuk tumbuh lebih gede. Mungkin ada yang udah pernah dengar ya kalau golongan DHT itu untuk cutting. Sebenarnya nggak untuk cutting banget ya, semuanya itu tergantung dari banyaknya testosteron yang dipakai. Jadi bulk atau cut itu dari testosteronnya. Kalau bulk itu testosteronnya lebih tinggi, DHT-nya lebih kecil, dan kalau cut testosteronnya lebih rendah, DHT-nya lebih tinggi. Jadi ada di proporsinya doang, bukan di jenis si komponnya ya. Bang, gue pengennya cepet banget gitu bang, kenapa nggak bikin aja testosteron dicampur trenbolon? Ya gua sih cuma mau bilang ya, jangan ngomongin tren kalau kita belum yakin bisa ngalahin si BAM. Karena tren itu efek gedenya emang cepet, tapi efek sampingnya lebih cepet lagi. Dan kalau udah kena tren itu susah benerinnya bro.
Beneran, gua nggak bohong bro. Banyak orang-orang yang nyesel pakai tren blow on. Jadi golongan 19-nor itu dia nempel di semua reseptor, termasuk estrogen dan prolaktin. Prolaktin itu hormon yang keluar sesaat pas laki-laki ngecrot, bikin si Johnson nggak bisa bangun. Pada perempuan dia bantu mengeluarkan ASI, reseptor prolaktin kena androgen juga kena. Akhirnya sangean tapi nggak bisa ngaceng. Kan repot, dan kalau kombinasi dengan peptide ini bisa jadi pemacu gyno paling super. Gua pernah lihat gyno, dan dari gynonya itu keluar air susu di Reddit. Itu pemandangan paling menjijikan yang pernah gua lihat. Jadi golongan 19-nor itu bukan senjata untuk pemula ya. Ini senjatanya final boss. Dipakai kalau emang udah yakin banget punya sumber penghasilan dari bodybuilding sampai akhir hayat ya. Dan harus punya coach yang bisa bantu dan ngasih saran dan solusi. Untuk lama durasinya maksimal kalau untuk pemula 8 minggu ya. Jadi dilihat dulu respon tubuhnya terhadap si kompon yang dipakai. 10 minggu itu udah batas mentok kalau emang maksain mau lebih lama. Lewat dari itu hormon natural kita bakal protes dan mogok kerja. Susah balikin ke posisi normal lagi. Bukan nggak bisa, bisa, tapi lama. Dan itu butuh proses yang lama. Apalagi kalau kita punya istri, ya istrinya harus sabar-sabar ya untuk bangunin burung suaminya. Kalau untuk cara pemakaian steroid yang disuntik itu lebih aman ya. Karena kalau yang tablet atau oral steroid harus lewatin lambung, lalu dicerna sama hati kita, disebarin sama sistem pembuluh darah kita. Lalu karena dia dirancang untuk tahan metabolisme supaya efeknya lama di dalam aliran darah kita, maka bikin hati kita kerja keras ya untuk mencerna si compound tersebut. Jadi oral itu emang enak di mulut tapi pahit di hati. Jadi jangan pernah pakai 2 jenis steroid oral sekaligus. Contoh misalkan Dibo sama Anavar. Secara teori bisa sih, tapi beban di hati kita bakal gila banget coy. Jadi kalau mau ya, satu suntikan satu oral. Misalkan kayak testonya disuntik, DHT-nya oral kayak Anavar, atau kebalikannya. Testonya yang dimakan kayak Dibo, si DHT-nya yang disuntik kayak Primo. Kalau pengen lebih baik ya semuanya suntik, jadi aman buat liver kita. Tapi ya lebih aman lagi ya nggak pakai aja sih sebenarnya. Bang, gimana cara ngindarin gyno, jerawat, botak, dan efek samping lainnya? Mungkin untuk video tentang gimana cara menghindari hal-hal ini kita bahas di video yang lainnya ya. Karena yang di sini kita cuma bahas kulitnya doang. Dan mungkin yang udah terlanjur pakai tren atau nandrolon terus nanya, "Bang, tolong si Johnson gua nggak bisa bangun." Tenang bro, tulis aja di kolom komentar. Kalau rame gua bikin videonya. Penyelamatan Johnson nasional. Kalau nggak ada yang minta ya nggak akan gua bikin. Dan perlu diingat ya, steroid itu bukan cheat code, tapi kontrak jangka panjang. Emang kita bisa gede dengan kecepatan yang luar biasa, tapi yang paling penting tetap fondasinya tetap latihan, makan, dan tidur. Suntikan cuma tambahan dan bukan buat semua orang yang benar-benar pengen komitmen di bodybuilding doang. Kalau kita nggak nyari duit dari dunia bodybuilding, mendingan natural aja. Dan ada safety yang harus diikutin sebelum kita memulai cycle ya. Jadi kalau mau masuk dunia ini minimal kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita sebelum menjalani suatu cycle. Jadi yang pertama minimal kita harus tahu tekanan darah kita berapa, lalu enzim hati kita normal apa enggak, kolesterol kita normal apa enggak, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, trigliseridanya naik, lalu gula puasanya normal apa enggak. Kalau hasil labnya udah kayak ujian matematika waktu SMA, banyak angka merahnya, itu artinya kita belum siap untuk cobain suntik-suntikan. Yang kedua, kalau usianya di bawah 30 mendingan sabar dulu. Maksimalin aja dulu kemampuan tubuh kita menghasilkan otot secara natural. Karena hormonnya masih tinggi, lumayan tinggi ya kalau di bawah 30 tahun. Kalau udah di atas 30 tahun mau mikir pakai steroid ya itu urusan sobat semua ya.
Kalau tetap maksa pengen make, jangan terlalu banyak junk food karena bisa membebani hati dan jantung kita. Lalu tidur harus benar, kalau nggak resiko kanker sama serangan jantung bertambah. Lalu wajib omega 3 karena darah kita makin kental, karena ketika kita pakai androgen darah kita tuh bakal makin banyak coy. Sel darah merah kita akan semakin banyak. Otomatis darah kita akan lebih kental dan tekanan darah pasti naik. Jadi omega 3 bisa bantu untuk ngencerin darah ya. Lalu banyakin minum juga. Jadi hati sama ginjalnya dijaga karena penambahan androgen itu banyak nyedot air ke dalam otot ya. Ini bisa bikin pembuluh darah kita kekurangan cairan. Jadi harus banyak minum. Dan konsumsi L-carnitin buat ningkatin sensitivitas androgen reseptor. Jadi kalau kita udah masuk ke dunia androgen, ya si reseptor androgennya dibenerin. Jadi karena ya sayang sih menurut gua ya, kalau kita nggak memaksimalkan duit yang udah keluar. Lalu yang keempat, PCT, Post Cycle Therapy. Untuk ini kita bahas nanti aja ya di video khusus tentang AAS. Kalau ada yang minta, kalau nggak ada yang minta ya nggak kita buatin. Bang, kalau kita pakai steroid, apakah kalau kita berhenti otot kita hilang? Ini tergantung ya, tergantung dari maksimal FFMI yang tubuh kita bisa jaga. Kalau batas natural manusia pada umumnya biasanya sekitar 24 sampai 26 FFMI-nya. Jadi misalkan kita pakai AAS ya, terus FFMI kita naik sampai ke angka 30. Kalau misalkan batas natural kita cuma 24, ya ketika kita berhenti memakai AAS, dia akan turun ke 24. Udah mentok segitu aja. Paling bisa nambah bagus detailnya doang. Tapi kalau nambah ototnya biasanya agak susah ya. Tapi misalkan base FFMI kita cuma 12, terus batas natural kita 24. Pada saat kita pakai AAS, FFMI kita naik sampai 20. Artinya belum menyentuh batas natural dari FFMI yang bisa di hold sama tubuh kita. Kalau kita berhenti make, pertama dia akan berkurang ya. FFMI kita akan turun ya paling sekitar 3-6 bulan dia turun. Karena ketika kita kehilangan androgen, otomatis cairan di dalam otot kita nggak bisa di hold lama-lama. Jadi volume otot kita akan menurun, si FFMI kita otomatis ikutan turun. Tapi karena kita belum nyentuh 24, maka tubuh akan secara perlahan akan naik sampai ke 24 jika konsisten melakukan latihan ya. Seperti yang udah kita bahas di part 1, part 2, part 3, kalau dilakukan dengan benar, walaupun berhenti pakai AAS, kita bisa tetap tumbuh sampai ke batas natural tubuh kita. Sekarang kita ngomongin masalah peptide. Sebenarnya gue agak males ya ngomongin peptide karena ya mahal coy ngejus pakai peptide itu. Si Liver King aja bisa habis sekitar $15.000 per bulan atau sekitar 250 jutaan rupiah buat suntik-suntik peptide. Jadi yang gaji UMR jangan ngadi-ngadi juicing pakai peptide. Peptide ini biasanya dipakai sama artis-artis Hollywood dan orang-orang yang super kaya ya buat nyelamatin hidup mereka. Kan peptide ini kalau dipakai dengan baik dan benar sebenarnya manfaatnya luar biasa ya. Cuma ya itu tadi mahal. Dan jujur ya, gue juga pernah coba pakai peptide. Gue di tahun 2017 pernah pakai HGH ya, growth hormone. Tapi bukan buat otot. Gue pakai buat manjangin tulang karena gue pengen nambah tinggi. Waktu itu usia gue 27 tahun. Gue kombinasikan peptide ini dengan makanan dan senam peregangan tulang setiap hari ya. Hasilnya dalam 3 bulan tinggi badan gue naik ya sekitar ya 2-3 sentian lah. Awalnya dari 163, 165an jadi 165, 167an. Jadi kan kita bangun tidur sama mau tidur kan tingginya beda ya biasanya. Dan gue keluar duit sekitar 80 juta buat 3 bulan. Jadi ya lumayan gede sih ya untuk buruh pabrik. 80 juta dalam 3 bulan kita buang. Ya sebenarnya gue pengen lanjut sampai 170 ya, tapi dompet gue bilang, bro udahannya gue capek berak duit terus. Jadi ya udahlah kita berhenti aja. Ini jadi teaser ya untuk
video seri selanjutnya. Jadi kita bosen gede-gedein otot terus. Jadi video selanjutnya kita akan manjang-manjangin bagian tubuh. Diawali dengan manjangin tulang. Jadi yang pendek-pendek, yang kontet-kontet silahkan merapat, terutama remaja-remaja atau orang tua yang pengen anaknya tumbuh panjang. Jadi video selanjutnya gue bakal bagi 3 part ya. Yang part pertama pemicu pertumbuhan dan pemicu penghentian pertumbuhan tulang kita. Jadi part kedua kita ngomongin nutrisi dan makanan, dan yang ketiga kita ngomongin strategi dan aktivitas untuk menambah tinggi badan. Dan setelah video manjang-manjangin tulang, kita bikin cara memanjangkan bagian tubuh yang lain, atau buat pria dewasa jari ke-11. Ditunggu aja videonya ya. Kita bahas peptide dikit aja ya. Yang pertama ada HGH. Ini biang dari semua growth hormone. Biasa dipakai untuk bulk dan cutting karena HGH ini bantu ngerilis lemak dari sel lemak juga. Jadi bukan cuma ninggiin badan, gedein otot, sama gedein organ, tapi juga buat nempak lemak keluar dari sel kayak Satpol PP, Gusur, PKL. HGH juga jadi bahan baku utama segala hormon pertumbuhan. Jadi HGH diproduksi dari pituitary gland, nanti dia akan diubah sama hati sesuai dengan kebutuhan spesifik dari organ tertentu di tubuh kita. Yang kedua ada GHRP atau pemancing HGH alami, Growth Hormone Releasing Peptide. Jadi kerjanya beda sama HGH. Dia ngerangsang pituitary gland buat ngerilis HGH secara natural. Kalau HGH itu kayak nyewa ekskavator untuk gali sumur, GHRP itu kayak ngajak tukang gali sumur lokal. Lebih natural tapi butuh waktu. Efeknya proliferasi sel meningkat ya, sel membelah lebih cepat, hyperplasia otot atau jumlah sel otot kita bertambah lebih banyak. Inilah kenapa bodybuilder zaman sekarang lebih mirip sapi gelonggongan dibandingkan era 70-an. Jumlah sel ototnya nambah, bukan cuma selnya aja yang nambah gede. Yang ketiga ada BPC 157 dan TB 500, obat dewa untuk cedera. Ini biasa disebut warfarin hormone ya, karena kedua jenis peptide ini biasanya dipakai sama bodybuilder yang cedera atau pas latihan kayak berat banget ya. Jadi fungsinya mempercepat penyembuhan mikrotir di otot, bantu regenerasi tendon, ligamen, dan jaringan lunak lainnya. Kita bisa bayangin dia ngangkat beban sampai berasa robek-robek di seluruh badan, tapi cukup tidur 1 malam sama suntik 2 peptide ini, besok paginya udah bisa dilatih lagi otot yang sama. Mereka tidur kayak orang biasa, bangun kayak warfarin. Yang keempat, insulin. Ini si anabolik yang paling sering diremehin sama orang. Dipakai sama bodybuilder ukuran sapi limusin yang makannya bisa 6.000 sampai 10.000 kalori per hari. Fungsinya ngebantu penyerapan nutrisi lebih efektif, meningkatkan sarkoplasmic hypertrophy atau menambah cairan otot tubuh kita. Dan yang for your information ya, insulin ini adalah hormon paling anabolik yang ada di tubuh kita. Tanpa insulin, sobat mau nginjek testosteron sebanyak apapun jadinya malah kurus kering. Jadi insulin ini yang sebenarnya bikin otot kita jadi gede. Insulin ini yang ngasih izin nutrisi dan semua growth factor untuk pertumbuhan otot masuk ke dalam sel otot kita. Sebenarnya masih banyak ya jenis peptide lain yang dipakai bodybuilder, tapi kita cukupin segini aja. Kenapa? Karena 99,9990% dari kita nggak bakal pakai juga sih. Mahal, ribet, dan sumber buat dapetin compound yang legit itu langka. Kayak pacar yang setia. Kalau kita nunggu siap dulu baru mulai, sama aja kayak kita nunggu loading game 100% tapi gamenya nggak dimainin. Mainin dulu aja, salah belakangan, benerin aja sambil jalan. Jangan lupa like, sub, and share kalau videonya bermanfaat. Santai aja, yang penting konsisten. Rafa temenin.